Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irwan Simatupang. Ya, di video kali ini bincang-bincang tentang IT support. Sebagaimana janji saya, di video selanjutnya channel ini akan berisi tentang kiat-kiat, tips-tips pengenalan tentang jaringan, ya, untuk membantu teman-teman sekalian dalam hal skill jika teman-teman kepingin jadi seorang IT support. Baiklah, sobat-sobat YouTube, kali ini saya mau memperkenalkan tentang perangkat-perangkat IT di ruang server. Kita mulai dari ini, ya. Ini namanya rak server. Nah, kisaran harga rak server ini itu sekitar 16 juta sesuai merek. Nah, kalau ini kita menggunakan Fortune Rack. Ya, saya bukan promosi di sini ya, tetapi sekedar sebagai pengetahuan teman-teman sekalian. Ini dia Fortune Rack-nya. Nah, kali ini saya mau kenalin tentang, pertama adalah ini modem. Bagaimana kita ketahui kalau modem itu dikeluarkan oleh provider, semisal Telkomsel, kemudian ada Icon Plus, ada Lintas Arta, ada SC Media, ada Indosat, dan banyak provider lainnya. Nah, sumber dari network di sebuah jaringan adalah dari provider. Provider ini bisa jadi jatuhnya ke pihak ketiga, ataupun mungkin dari perusahaan sendiri mempunyai provider tersendiri. Nah, jika ada provider tersendiri, otomatis data-data semuanya akan lebih aman pastinya, ya, daripada kita menggunakan pihak ketiga. Lalu dari modem, jaringan ini akan pergi ke router. Nah, fiber optik. Nah, yang teman-teman lihat di bawah tanah tersebut ataupun di tiang telepon, seperti ini bentuknya, warna kuning, dia akan pergi ke modem. Nah, dari modem ada satu kabel LAN, ya. Dia ini kita menggunakan VPN LAN. Nah, dari kabel LAN inilah menuju ke router. Perangkat router inilah nantinya berguna untuk menangkap jaringan dari modem dan menyalurkannya ke perangkat jaringan di bawahnya, yaitu berupa switch hub. Router ini ada beberapa merek, semisal Cisco, kemudian ada Huawei. Nah, kita di sini menggunakan Cisco 2911, ya, routernya. Kemudian ada juga Huawei routernya, tergantung dari perusahaan menggunakan apa. Nah, dari router nanti settingan routernya, ya, itu rahasia perusahaannya. Dari router nanti kita akan bagi jaringan ke switch hub. Switch hub ini seperti teman-teman ketahui, ini misal ini ada switch hub yang kosong, ya. Ini merek HP ProCurve Networking dengan seri berapa ini, ya? Ini ada serinya, ya, serinya nggak nampak, ya. HP ProCurve yang 24 port. Nah,
Ini juga ada beberapa merek, ada HP, ada Cisco, ada Huawei ya. Semisal ini di bawah HP ini ada merek, nih merek Huawei ya. Terus ada juga Cisco Catalyst 2960L series dan lainnya. Nah, dari switch hub inilah nanti jaringan tersebut dibagi-bagi ke klien. Misal kalau sebuah kantor memiliki sekitar 100 klien atau PC klien, berarti jika 24 pot berarti kita membutuhkan minimalnya berapa ya? 4 switch hub ya. 24 kali 4. Oh ya, kurang 5 switch hub biar normal, karena di pot 24 biasanya itu adalah mengarah ke untuk pembawa jaringan, jadi hanya bisa digunakan ya maksimalnya 23 pot dalam satu switch hub. Otomatis 23 kali 5 ya udah bisa lah untuk mencakup 100 klien PC gitu ya. Itulah dia perangkat jaringan. Nah, di klien otomatis dia akan terhubung ke jaringan di setting IP-nya sesuai settingan dari perusahaan masing-masing. Nah, switch hub ini ada juga yang 8 pot, ada juga yang 5 pot. Yang 5 pot ini biasanya kita kenal dengan stack. Tetapi kalau stack ini beda dengan switch hub. Switch hub ini ada yang manage switch hub, artinya kita bisa setting switch hubnya di configuration-nya. Kemudian ada juga yang unmanaged switch hub, artinya ketika kita colokin ke kabelan dia otomatis auto detect sehingga nantinya langsung bisa terhubung ke jaringan tanpa kita config di configuration-nya. Nah, kemudian dari switch hub kita ke server. Nah, itu dia servernya teman-teman. Di sini kita menggunakan Lenovo ThinkServer, ada juga Dell server sesuai merek ya. Saya bukan promosi, cuman memperkenalkan teman-teman sekalian. Dan otomatis di ruang server ini ya, pastikan ruangannya dingin. Nih, kita menggunakan AC sentral, lalu kita tambah tuh AC eksternal ya, istilahnya AC biasa ya. Ini gunanya untuk menjaga kedinginan dari perangkat jaringan ini ya. Seperti kita ketahui kalau mesin itu kan menghasilkan panas ya. Nah, panas inilah nanti yang akan direduksi oleh AC ini sehingga perangkat jaringan lebih optimal ya, lebih optimal dalam hal bekerja, membagikan jaringannya ya. Ininya kabelnya berantakan ya. Nah, ini kita mau rapikan ya, tapi sebelum kita rapikan jangan lupa ya di like, subscribe, share ke teman-teman sekalian agar nanti saya lebih bersemangat memberikan tips trik kepada teman-teman mengenai perangkat jaringan ini ya. Nah, di Indorak ini juga kita mempunyai kipas ya. Semakin dingin sebuah ruangan perangkat jaringan, akan semaksimal mungkin dia memberikan kinerja yang lebih nyata, bukan seperti kampanye ya. Kalau kampanye ya janji-janji manis, tapi kalau ini janji pasti otomatis ya. Ini juga Indorak ini dia mempunyai nih colokan, dia punya colokan di belakang sehingga teman-teman
tidak perlu banyak colokan lagi, dia sudah menyediakan colokan, tidak perlu menyediakan colokan lagi. Itu aja sih untuk sementara, nanti tunggu saja updateannya mengenai hal lainnya ya. Demikian, salam sukses, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.